Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Rahayu. Penyelenggaraan kegiatan promosi penanaman modal di dalam negeri ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan khususnya di Provinsi Bali. Promosi investasi secara signifikan dapat mendorong nilai investasi baik produk promosi wisata maupun peluang investasi yang memiliki daya saing. Harapan saya, semoga tayangan video pemasaran penanaman modal ini dapat sebagai informasi yang berguna bagi penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai usaha pemerataan investasi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mertasari Beach is one of the beaches in the tourist area of Sanur Beach and is also an alternative crossing pier leading to Nusa Lembongan and Nusa Penida. The investment potential over at Mertasari Beach is the development of marine tourism such as surfing, kite surfing, and snorkeling. The Sanur region, as the development of a strategic tourism area in the province of Bali, even became the first to be developed in the Bali's National Tourism Strategic Program. Sanur Beach stretches from the southern end to the north end, and Mertasari Beach is a beach in Sanur which is located at the southern end. Then its north is called Semawang Beach, then Karang Beach, followed by Sindu Beach, then Segara Beach, and finally the northernmost is the Matahari Terbit Beach.
where a variety of activities can be carried out in Tukat Loloan, such as jogging tracks, biking, and fishing. To support the facilities as a tourist attraction, Tukat Loloan will be equipped with water games such as duck bicycle and others. Tukat Loloan will be able to add tourist attractions, recreation, and sports in the city center. Since cleaning and management are taken seriously, Tukat Bindu has turned into a beautiful and pleasant destination. Tukat Bindu was once full of rubbish and has now been turned into a beautiful river and has become a favorite tourist destination in the middle of Denpasar city. Tukat Bindu river tourism can be enjoyed in various ways. One way is to play water and swim in the clean river area. Visitors can also relax by the river while enjoying a snack. Potential investment over is a means of supporting tourist attractions such as jogging tracks, fishing, culinary, agrotourism development, and creative industries.
Bagus Agro Pelaga, which is located in Pelaga Village, Petang Subdistrict, Badung Regency, has become a popular tourist destination in Bali, not only by foreign tourists but domestic tourists who want to feel another sensation in the vacation experience. If you want to enjoy attractions other than the beach in Bali, then Bagus Agro Pelaga is one of the recommended tourist destinations. Bagus Agro Pelaga in the village of Pelaga provides exciting outdoor tourism options because there are many things you can enjoy in this place. You can feel the comfort and tranquility of tourism in a green, calm, cool, and beautiful place. A neatly arranged plantation that were in Bagus Agro Pelaga, you can find a variety of organic gardens such as vegetables, fruits, and flowers. Even in this agro-tourism area, there are also lodging. A number of villas are provided to stay, so you can feel pleasant experience in this plantation. Bagus Agro Pelaga is situated on an area of about 18 hectares located on the slopes of Mount Catur or Puncak Mangu, a mountainous region that empowers farmers to also be involved in the world of tourism. To increase the volume and quality of production in agriculture, Bagus Agro Pelaga offers investment opportunities for investors to cooperate in the field of agricultural technology. Nama saya Ngurah Hambada. Kita sekarang berada di Bagus Agro Pelaga. Jadi sebuah destinasi wisata agro yang ada di daerah Badung Utara, di tepatnya di Desa Pelaga, Kecamatan Petang. Luas wilayah Bagus Agro Pelaga adalah sekitar 19 hektar, 18 hektar lebih, hampir 19 hektar, di mana banyak tanaman, tumbuhan, bunga-bungaan yang ditanam di sini, yang nanti fungsinya untuk sebagai tempat belajar, kemudian sebagai tempat pelatihan bagi anak-anak, mahasiswa maupun masyarakat umumnya. Konsep kita di sini mengembangkan wisata agro adalah bekerja sama dengan masyarakat lokal. Bagaimana membangun petani-petani lokal agar mereka sadar bahwa pertanian itu adalah budaya kita, budaya Bali
yang budaya agraris, di mana pertanian menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mendukung pariwisata. Investasi menjadi penting di sini untuk memajukan pertanian itu sendiri. Dari segi teknologinya misalnya, itu pertanian sangat penting akan teknologi, di mana sekarang katanya zaman 4.0, teknologi digital menjadi sangat penting. Di sana kemungkinan investasi bisa masuk untuk mendukung pertanian, baik dari segi pertaniannya itu sendiri, pengelolaannya, kemudian teknologinya, pasca panennya, sampai ke pemasaran. Sehingga dari hulu ke hilir nyambung jadi satu untuk investasi. Jadi investasi itu penting bagi masyarakat pertanian, terutama dari segi teknologinya. Jadi teknologi pertanian menjadi sangat penting untuk membantu masyarakat lokal mengenal teknologi itu, sehingga masyarakat lokal setelah produk pertanian yang mereka dapatkan tidak terbuang begitu saja, sehingga produk pertanian yang mereka hasilkan bisa mendapatkan nilai tambah dengan masuknya teknologi yang diberikan kepada para petani itu. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh investor yang akan masuk ke daerah Plage khususnya. Jadi daerah Plage sebagai daerah pendukung pariwisata, jadi sebagai daerah yang dimana pertanian menjadi sangat penting di Plage, maka peranan investasi menjadi juga penting untuk memajukan pertanian itu sendiri. Baik, sebagai daerah pendukung pariwisata, Badung Utara sangat penting untuk diperhitungkan, sangat penting untuk dijaga. Contohnya kami di Bagus Agro Plage hanya memanfaatkan 10% dari luas tanah kami sebagai infrastruktur, sebagai fasilitas Bagus Agro Plage. Kami berharap siapapun nanti yang mengembangkan daerah Badung Utara, kami berharap tidak terjadi perambahan hutan atau perombakan wilayah sedemikian masif. Kami berharap pertanian menjadi tetap dijaga, karena dengan pertanian pariwisata juga akan mendapat dukungan. True Bali Experience and Bali Chocolate Pot Origin, which are located in one on Jalan Tukat Ayung, Carangsari Village, Petang Sub-District, is approximately 3 kilometers from Bagus Agro Plage. The True Bali Experience is an 11 trekking attraction, and at the same place there is Pot Origin, which is a place to enjoy a variety of processed Balinese chocolate. And in addition to seeing the process of making chocolate, you can also taste raw cocoa beans, roasted beans, and much more. Here you can also make your own chocolate for you to take home and serve as souvenirs. And of course, it will increase your knowledge about chocolate processing.
The village of Kutu is in the Kintamani sub-district and is located in the highlands. It borders between Bali Regency and Buleleng Regency. The advantage of this village has a beautiful waterfall with a total height of the waterfall is about 40 meters. The water flows clear source from mountain springs. So as far as the eye can see, you will see hills and charming green valleys, the naturalness and beauty. Kutu village is very awake and can be said to be untouched, a spectacular sight welcoming you to this Kutu village. The investment potential offered by retirement tourism, agro-tourism, and spiritual tourism. Availability of approximately 100 hectares of land with community land ownership offers a system of collaboration with long terms and leases. Speaking of tourism in the Regency of Karangasem, it will never run out to explore the beauty of tourist attractions. Attractions that are scattered from the city center to remote village, all present amazing natural exotica. Likewise, in the Bukit Putung area, which is a hilly area located in the village of East Duda, Selat Sub-District. Bukit Putung has an amazing natural panorama, which is a combination of mountains and sea from a distance. Specifically, Putung Hill is located in the mountainous area, surrounded by dense trees such as ferns, coconut trees, and especially salak trees. This makes this place so cool. From the top of the hill, we can watch the coastline on the pier in the Manggis sub-district area. Letaknya objek ini adalah di Dusun Putung, Desa Dudo Timur, Kecamatan Selat dan Kabupaten Karangasem. Dari segi potensi yang ditawarkan sudah dilihat sendiri, sudah diambil gambarnya dengan pasti bahwa view yang ditawarkan adalah view laut, kemudian ada lembah dan bukit
Jadi dari sini dilihat dengan jelas Pantai Manggis, yaitu Pantai Manggis, Padang Bae, dan sekitarnya. Jadi ini jelas sesuai dengan konsep kami di pemerintah Kabupaten Karangasem, yaitu Karangasem The Spirit of Bali. Mudah-mudahan dengan kunjungan ini, apa yang sudah dilihat tadi, sudah diambil gambarnya, kami di Karangasem, khususnya di Dudo Timur, mendapatkan kunjungan lebih lanjut, terutama dari segi kunjungan investor. Tadi investor baik itu dari dalam negeri maupun asing bisa menanamkan investasinya di daerah kami. The investment potential over is supporting tourism objects such as hotels, villas, and restaurants. Land availability is the land asset of Karangasem Regency government with a collaboration system. Yehlabu Waterfall, located in Slumbung Village, Manggis Sub-District, is a waterfall that is still very natural. The existing road is not as smooth as usual. However, steep areas and rocks must be traversed. In addition to derivatives, road in the form of climbs must be considered. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dari Provinsi Bali, dalam hal ini dari Dinas mana itu? Penanaman Modal. Penanaman Provinsi Modal, dan yang didampingi juga dari Bapak dari Kabupaten Karangasem yang berkenan hadir di desa kami, di Desa Slumbung, khususnya di Dusun Kaleran, Desa Slumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Ya. Dalam hal ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan kunjungan Bapak pada hari ini, yaitu utamanya dalam rangka pengembangan kami di Desa Slumbung ini baru merintis, yaitu suatu kegiatan yang juga sudah
dibina beberapa kali dari pemerintah kabupaten, demikian juga dari provinsi terkait dengan desa wisata, desa Selumbung. Yang sementara sudah dilaksanakan oleh kawan-kawan yang ada, yaitu di desa yang namanya Sadar Wisata. Namun secara singkat kami sampaikan dulu, karena kami di Desa Selumbung punya satu ikon yang mungkin perlu dikembangkan ke depan, yaitu air terjun Yelabuh. Nah, air terjun Yelabuh yang lokasinya di bagian utara Desa Selumbung yang namanya, kalau dari segi dusun, yaitu Dusun Kaleran, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Nah, itu salah satu ada air terjun. Ya, kalau di sini disebut Yelabuh karena cerita dulu orang-orang tua kami bahwa dalam zaman dahulu yaitu ada seorang bertapa, boleh dikatakan, yaitu bertapa di Pura Tirta. Di sana ada sumber air yang menurut konon air itu akan dibawa ke bagian timur desa ini. Namun baru dibawa beberapa meter dari Pura Tirta ini jatuh. Maka tempat air itu jatuh yang maunya dibawa ke bagian timur disebutlah Yelabuh karena airnya jatuh. Itu secara singkat cerita Yelabuh. Baik, untuk di wisata air terjun itu sendiri, di samping juga kami akan menjadikan ikon air terjun itu sendiri, kami juga akan membuat beberapa pendukung lain seperti rock climbing, seperti juga rappelling ya. Di dinding-dinding tebing air terjun itu nanti kami akan coba membuat aktivitas yang lain. Sampai juga untuk beberapa tempat selfie juga, yang tentunya yang masih dalam area air terjun. Untuk ke aktivitas rock climbing itu kami masih menunggu dana, mudah-mudahan ada investor yang tentunya bisa bekerja sama dengan kami selaku kelompok Pokdarwis yang saat ini mengelola kegiatan air terjun itu di Desa Selumbung. Dan kami juga akan mengembangkan di air terjun yang di atas untuk kegiatan yoga. Di samping itu juga untuk kegiatan di sebelahnya itu lagi ada tempat yang nanti rencana kami akan buat tempat camping area. Dan mungkin dari 3 hal tersebut mudah-mudahan biar tidak terlalu banyak kegiatan juga, karena tempatnya juga kami harus betul-betul jaga asriannya biar masih tetap alami dan natural. Mungkin demikian dapat saya jelaskan selaku ketua untuk desa wisata. Potential investment over is a supporter of waterfall tourism objects with community land ownership, offering a collaboration system.
Gamat Beach, a new tourist destination in Nusa Penida. Although more than 10,000 of people travel back and forth on this island of Bali, there are still a number of beautiful places that foreign tourists have not yet known. One example is Gamat Beach in the village of Sakti, Nusa Penida district. Gamat Beach, or the Sacred Beach, is a strait with a very beautiful cliff edge. Around there are also diving and snorkeling locations. Gamat Beach offers exciting alternative tourism. Underwater scenery is very exotic. Charming natural scenery with very clear seawater, making divers can't wait to infiltrate it. You won't find a dive site like this anymore, complete with rocks and steep slopes. Whereas in the main part of the bay, it has shallow water between several rocks. Gamat Beach is a white sandbar with a cliff edge. This beach is expected to be an additional tourist attraction in Nusa Penida. Potential investment over supporting sectors such as hotels, villas, lodging, restaurant, etc. Availability of land, 40 hectares with 3 locations, namely 100, 20 hectares, land ownership by community. Kami dari Ketua BPT Sakti melayani di Gamat Bay. Di Gamat Bay, Pantai Gamat Bay ini merupakan tempat yang luar biasa bagi pariwisata. Terutama ada di tempat kami di Gamat Bay, di Pantai Gamat Bay adalah merupakan tempat snorkeling. Mengapa dipilih tempat snorkeling di Pantai Gamat? Karena di Pantai Gamat merupakan ikannya sudah jinak, dan di samping itu ikannya berwarna-warni. Begitu juga masalah karang masih begitu bagus sekali. Dan kami sebagai masyarakat, namanya sebagai Ketua BPT Desa Sakti, karena objek pariwisata di Desa Sakti, khususnya di Gamat Bay, kami sangat memperhatikan masalah, terutama masalah jalan. Mudah-mudahan tahun 2020 bisa direalisasi masalah jalan menuju Pantai Gamat Bay. Kami dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung sangat mendukung destinasi pariwisata di Gamat Bay Sunset
Gamat di Desa Sakti Nusa Penida ini sebagai peluang investasi di Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Karena tempat ini sangat bagus dan memiliki view full sunset sampai sunrise, dari matahari terbit sampai terbenam bisa kita saksikan di lokasi ini di Gamat Bay, Desa Sakti Nusa Penida. Nama saya Di Ayu Rusmini Lotikawati. Saya mempunyai usaha CV Kayu Batu yang bergerak di bidang industri minuman beralkohol, hasil fermentasi dari buah-buahan tropikal asli Bali. Dan satunya lagi bergerak di bidang industri minuman kesehatan atau herbal. Nah, di sini saya membuat wine itu hasil fermentasi dari buah-buahan seperti anggur, salak, jahe, jamu mente, dan mungkin nanti ada lagi beberapa buah-buahan tropikal lainnya. Bahan bakunya itu saya membuat dari hasil pasca panen petani lokal. Di saat pasca panen petani lokal tidak bisa mengolah, jadi saya memproduksi atau memfermentasikan untuk menjadi produk turunan seperti menjadi wine. Jadi saya sekarang ini ada 5 varian wine, yaitu anggur, yaitu red wine, salak wine, ginger wine, cashew wine, dan white wine, juga dari anggur putih. Dan untuk minuman kesehatannya saya memproduksi lemonade, yaitu berbahan baku lemon, bawang putih, jahe, cuka apel, dan madu. Dan satunya lagi mereknya Noni Juice, dan saya mempunyai brand Morinda, Noni Juice, Ayu Noni, Mas Ayu Noni, Real Noni, dan saya sudah ekspor ke Korea. Proses memproduksi wine
secara umum itu fermentasi. Salah satu contoh kita membuat wine salad. Kita datangkan dari petani Karangasem dan Tabanan, yaitu menghancurkan buah terlebih dahulu. Kita tes dulu kadar gula dari buah itu tersendiri. Kita menggunakan refraktometer dan kita tahu berapa kadar gula dari buah tersebut, dan kita mengkalkulasi berapa kita perlu gula atau air untuk mendapatkan standar atau alkohol seperti kita punya kurang lebih 12%. Ya, saat buah datang kita cuci bersih, kita juicer, kita fermentasi kurang lebih 3-4 minggu. Setelah itu dan kita mengetes alkoholnya. Setelah kita mendapatkan alkohol sesuai dengan standar kita dan selesai fermentasi, kita melakukan aging, yaitu penuaan. Setelah itu kita diamkan sampai kita mempunyai kualitas dan hasil yang baik. Setelah kita kemas, yaitu bottling dan kita labeling, baru kita masukkan ke dalam ruangan CK4B yang akan diawasi dan dikendalikan oleh Bea Cukai. Setelah itu baru kita distribusikan. Selama ini kita menggunakan peralatan atau teknologi yang sangat sederhana, sangat manual. Jadi untuk pengembangannya kita memerlukan teknologi yang lebih modern yang membuat sarana produksi kita lebih cepat dan lebih maju untuk mengembangkan usaha ini. Usaha ini sebenarnya sangat luar biasa potensialnya, karena di Bali khususnya banyak turis atau wisata mancanegara yang datang ke Indonesia atau datang ke Bali. Mereka pasti ingin mencoba apa sih ciri khasnya minuman atau makanan gitu, misalkan ya, minuman yang ciri khas dari Bali, yaitu Bali wine. Nah, tetapi karena kita mempunyai sarana atau produksi yang sederhana, kita memerlukan investor yang nantinya untuk kita mempunyai mesin atau misalkan sarana produksi yang lebih modern yang akan nantinya membuat produksi kita lebih cepat dan membuat usaha kita lebih maju. Harapan saya ke depannya bahwa saya ingin menjalankan programnya Bapak Gubernur, membuat produk-produk turunan yang nantinya akan memberdayakan petani lokal kita untuk mendapatkan nilai tambah dari hasil pertanian kita yang di saat pasca panen. Jadinya mempunyai nilai tambah yang tadinya petani itu hanya menjual hasil taninya, tetapi kita olah menjadi produk yang ada nilai tambahnya seperti wine atau yang seperti saya buat. Khususnya untuk program pemerintah sekarang, khususnya di Bali, yaitu Pergub tahun 99 ini, bahwa nantinya harapan saya juga kepada hotel dan restoran untuk menggunakan produk-produk lokal, paling tidak 20% minimal untuk menggunakan produk lokal yang nantinya bisa mereka pasarkan. Bagi penanam modal yang berminat untuk bekerja sama, baik menanamkan modalnya atau bekerja sama lainnya, silahkan datang ke kami. Kami sudah persiapkan tempat dan lain-lainnya. Terima kasih.
When entering Blimbing Sari Tourist Village, you will feel the nuances of Balinese culture that is very thick. In this village, there is a magnificent church building. The church is in the Blimbing Sari Banjar, which is an Indonesian church built like a temple. Ornaments and carvings on every corner of the church building are typical Balinese carvings. Therefore, the local population before the 1970s called it a church temple. The church in this village is known as the oldest and most unique church in Bali. Bali is interesting. The beauty of nature, culture, and religious tolerance can be found here. Blimbing Sari Tourist Village is one proof. Here, tourists can not only witness the viscosity of native Bali culture, but also the form of religious tolerance practiced by its citizens. Strong religious tolerance was felt in Blimbing Sari Tourism Village, located in Malaya Jembrana Regency. Even when the Christmas celebrations or other festivities arrive, the entire village community is very enthusiastic to install penjor. They assume that if the holiday does not install penjor, it seems less lively. Not enough until there, Christians in this village, when holding services in the church, also use complete Balinese traditional clothes such as kamben, udeng, kebaya, and others. The pastors who lead the service also preach using Balinese indigenous language. The church as a symbol of tourism in Blimbing Sari village, in the village with an area of 450 hectares, requires investment corporation for supporting tourism, both tourism entertainment, spiritual tourism, villas, etc.
The location of Pemutaran Beach is in the village of Pemutaran, Grogak Subdistrict, Buleleng Regency. The length of the coastline owned by Pemutaran Beach is about 6 kilometers with green hills and is dominated by coconut trees. The shape of Pemutaran Beach is like a bay
because the land that juts into the middle of the sea with black sand beaches sparkles when it is illuminated by the sun and looks very beautiful. The towering hills surround with a quiet atmosphere and bring peace. Pemutaran Beach is also popular as a place of meditation or relaxation place for tourists from urban areas who need a quiet tourist spot and away from the hustle and bustle of the city. Om Swastiastu. Saya selaku perbekal Desa Sumberkima, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Saya bernama Indengah Wirte. Baik untuk program kami ke depannya untuk terkait dengan penataan Desa Sumberkima, karena kebetulan Desa Sumberkima sudah merupakan salah satu desa pariwisata atau desa wisata, apalagi daerah Kecamatan Grogak daerah barat dari Penyabangan sampai Desa Sumberkima sudah termasuk kawasan pariwisata, yaitu Pemutaran dan sekitarnya. Nah, oleh sebab itu mau tidak mau kami selaku perbekal Desa Sumberkima untuk mengembangkan Desa Sumberkima ke arah dunia pariwisata. Ya, kebetulan juga potensi-potensi yang kita miliki di Desa Sumberkima sangat mendukung sekali. Pertama, ya kita mempunyai potensi objek wisata berupa Gili Putih yang ada di pantai atau di laut Sumberkima. Begitu juga kita mempunyai hutan mangrove di sepanjang pantai Sumberkima. Terus ada juga konservasi terumbu karang. Nah, itu kalau di sisi dari potensi di kelautan. Nah, begitu juga di daerah pegunungan kita juga punya potensi objek wisata berupa air terjun, namanya air terjun Ababi. Nah, sekarang kita sering sebut menjadi air terjun Gumbleng karena di sana berdekatan dengan wilayah Gumbleng namanya. Nah, untuk program kedepannya, karena kita sudah mulai masuk ke dunia pariwisata, ya saya harap nantinya dukungan juga dari masyarakat khususnya, karena untuk mengembangkan pariwisata kan harus ada rasa nyaman, begitu juga kebersihan lingkungannya. Nah, begitu juga respon dari masyarakat ini yang saya sangat butuhkan, kesadaran dari masyarakat untuk mendukung program kami ke depannya. Nah, di samping itu juga para investor yang saya sangat harapkan sekali untuk juga datang ke Sumberkima untuk berinvestasi terkait dengan dunia pariwisata. Nah, selama ini memang sudah ada beberapa investor yang sudah mengembangkan usahanya di Desa Sumberkima, yaitu PT Sumberkima Hill yang sudah mengembangkan di daerah perbukitan Desa Sumberkima, dan selama ini sudah dibangun beberapa villa, dan sekarang juga sudah kita kembangkan lagi ke daerah pesisir biar ada keseimbangan pembangunan pariwisata baik di darat atau di hulu maupun di hilir. Nah, ini biar dampak nanti kepada masyarakat, biar ada pemerataan. Akhirnya adanya usaha-usaha pariwisata ini ya sudah pasti akan memberikan kontribusi kepada masyarakat kami khususnya di Desa Sumberkima terkait dengan kesejahteraannya, karena nanti dapat peluang bekerja di perusahaan tersebut. Di samping itu juga mungkin ada yang mempunyai kerajinan-kerajinan bisa nanti menjual sebagai pernak-pernik atau cenderamata kepada pariwisata yang berkunjung ke daerah Desa Sumberkima. Nah, selama ini juga Sumberkima sudah mempunyai kelompok wisata namanya Pok Darwis Kima Bahari. Nah, sekarang sudah mengelola pelabuhan di sini namanya Pelabuhan Bangsal atau Sumberkima B. Nah, ini untuk penyeberangan ke daerah Gili Putih, juga bisa nyebrang ke Gili Menjangan. Nah, saya harapkan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga kenyamanan, kebersihan lingkungan untuk mendukung kegiatan pariwisata ini. Dan kami juga berharap kepada para wisatawan baik lokal maupun mancanegara agar bisa datang ke Desa Sumberkima untuk menikmati potensi yang kami miliki, khususnya yang kami sekarang
kembangkan adalah Gili Putih Sumbergima yang mempunyai luasan daratan sekitar kurang lebih 10 are pada saat air pasang. Nah, itu hamparan pasirnya putih bersih dan masih alami. Dan di sekelilingnya juga di sekitaran sana sudah ada spot diving, ada juga tempat snorkeling yang dikelola oleh Yayasan Metamorfosa yang melakukan konservasi terumbu karang secara alami, bukan by rock seperti di Pemutaran. Nah, di sini secara alami. Nah, udah mulai dilakukan dan sudah ada kelihatan perkembangannya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Om Santi Santi Santi. Santike atau banyak orang panggil saya di sini Ketut Toto. Saya selaku dari pelaku pariwisata di bidang dive operator, yaitu saya sendiri sebagai diving instructor-nya. Selain saya melakukan kegiatan wisata tirta, kita juga melakukan kegiatan konservasi yang kita sudah memiliki wadah yang kita sebut dengan Yayasan Metamorfosa, di mana di sana dibantu dari beberapa kelompok nelayan dan dari anggota-anggota dari desa yang mensupport kegiatan tersebut. Di mana Metamorfosa domainnya adalah membuat kembali sehat terumbu karang yang berada di Teluk Sumbergima. Opportunities for investment potential in Pemutaran village is about 100 hectares of land are available for the construction of tourism supporting facilities with community land ownership such as hotels, restaurants, and villas. Okay, let's do invest to Desa Sumbergima.